Selamat berjumpa kembali dengan Matematika kelas 9. Hari ini kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga ya. Kekongruenan dua segitiga. Namun sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan dalam belajar. Al-Fatihah. Amin. Baik, anak-anak, kita akan mulai dengan kekongruenan dua segitiga ya. Oke, kekongruenan dua segitiga. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami adalah yang pertama, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar ya. Kemudian tujuannya setelah mempelajari ini kalian diharapkan untuk bisa membuktikan kekongruenan dua segitiga. Yang kedua, menentukan banyak pasangan segitiga yang kongruen dari gambar yang diketahui. Baik, kekongruenan dua segitiga itu akan kongruen ya jika ya jadi dua segitiga akan dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Ya. Kemudian nih kita lihat, ada dua segitiga yaitu H dan O. Dua segitiga H dan O. Dua segitiga H dan O ini kongruen. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi strip 1 panjangnya sama dengan sisi ini. Jadi sisi AC ini panjangnya sama dengan ini. Buktinya panjangnya sama apa? Yaitu strip ini. Kemudian strip 2 sama dengan yang strip 2. Strip 3 sama dengan strip 3 ya. Jangan terkecoh dengan posisi kedudukan ya. Belum tentu sebelah kiri sama dengan sebelah kiri, sebelah kanan sama dengan sebelah kanan, belum tentu. Tapi perhatikan tandanya, kalau pakai tanda, kalau pakai ukuran perhatikan ukurannya ya. Tuh. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A ini, sudut A sama dengan besar sudut A. Sudut B sama dengan sudut B. Sudut C sama dengan sudut C. Lihat, sudut B ini diapit oleh sisi berstrip 3 dan 2. Berarti sudut B diapit oleh sisi strip 2 dan strip 3. Sudut C diapit oleh sisi strip 3 dan sisi strip 1. Nih, C juga sama, strip 3 dan strip 1. Sedangkan sudut A diapit oleh sisi strip 1 dan sisi strip 2. Jadi A, sisi strip 1 dan sisi strip 2. Oke ya. Baik. Nah, pengujian dua segitiga yang kongruen ini diantaranya sisi atau SSS, kemudian sisi sudut sisi SDS ya. Sudut sisi sudut DSD, sisi sudut SSD ya. Kita akan coba lihat ya. Baik. Kita lihat. Nah, ini pengujian kekongruenan segitiga dengan sisi. Nah, ini sisi 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3 panjangnya ya. Bagaimana kalau yang kedua? Nah, pengujian kongruen segitiga dengan sisi sudut sisi SDS. Nah, sisi ini 1, sudut ini sudut strip 2, sisi strip 2. Sudutnya diapit oleh strip 1 dan strip 2 nih ya. Tuh. Kemudian pengujian kekongruenan dengan segitiga dengan sudut sisi sudut DSD nih.
Ya, sudut, sisi, sudut. Ini, nah ini sama, sisinya panjangnya ini sama, yang panjang. Dan satu ini tandanya, nah ini DSD. Ya. Kemudian sisi-sisi sudut. Ya, ini boleh. Ini taruh sini boleh. Jadi sisi-sisi sudut. Gitu. Atau sisi-sisi sudut. Muternya ke sini. Sisi-sisi sudut. Atau sudut, sisi sudut sisi. Gitu. Sama ya. Nih. Tuh. Baik. Sekarang contoh soal. Ringkasan dulu, maaf. Ringkasannya, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut. Sisi tadi, SSS, sisi sudut sisi, SDS, sudut sisi sudut, DSD tadi, dan yang keempat, sisi sudut, SSD tadi ya. Oke, paham ya? Sekarang contoh satu, perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga PQR sekongruen, nih tanda kongruen, dengan segitiga PRS, jadi segitiga atas dan segitiga bawah. Apakah kongruen? Kita lihat. Ya. Nih, nah. Jawabannya PQ sama dengan RS. PQ sama dengan RS. Jelas ya? Tandanya ada dua, ini juga dua. Kemudian PS sama dengan QR. PS sama dengan QR. Jelas ya? Kemudian PR sama dengan PR. Loh kok PR ya? Jelas PR sama dengan PR. Karena apa? Sisi PR ini sebetulnya dimiliki oleh dua segitiga ini. Jadi segitiga PQR punya sisi PR, sedangkan segitiga PRS juga punya sisi PR. Nah, sisi dua segitiga ini salah satu sisinya saling berimpit. Yang mana? Yaitu yang PR ya. Oke, maka dua segitiga itu dikatakan kongruen gitu. Maka sisi triknya, rumus cepatnya adalah sama sisi ya. Jadi segitiga PQR kongruen dengan segitiga PRS. Nah, semuanya itu berdasarkan syarat SSS ini. Oke ya. Baik. Nah, contoh kedua, perhatikan gambar. Apakah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEC? Nah, buktikan. Kita lihat, kita buktikan. Ya. AC sama dengan DC. AC ini, AC sama dengan DC. Jelas ya? Karena apa? Tandanya sama ya. Kemudian sudut ABC, sudut ACB sama dengan sudut DCE. Sudut ACB berarti sudutnya yang di sini sama dengan sudut DCE. DCE sudutnya di sini. Kenapa ini sama dua sudut ini? Karena ingat kelas 7 apa? Yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya akan sama. Kemudian BC sama dengan EC. BC sama dengan EC. Nah, ini tandanya sama ya. Nah, berarti di sini apa? Triknya adalah S D S ya. Berarti sesuai dengan syarat tadi SDS, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga segitiga DEC. Saya ulangi, jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC ya. Gitu. Baik. Sekarang soal. Nih, perhatikan gambar berikut. Nah, ya. Perhatikan baik-baik, kemudian nanti kamu kerjakan ya. Buktikan, pertanyaannya buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR adalah kongruen. Yang B, tentukan panjang AC jika diketahui PR sama dengan 12 dan GR sama dengan 10. Oke. Ya.
Baik, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memahami. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga kalian sukses. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.